Anak-anakku sekalian, kita masuk pada video yang keempat, seri yang keempat untuk pembahasan GHS. Pada video yang ketiga, kalian sudah melihat grafik tentang GHS. Nah, pada video kali ini kita akan bahas istilah yang ke-8. Karena istilah yang ke-8 ini sangat berkaitan pada grafik. Ya, perhatikan gambar ini. Ketika pegas naik turun, kalau kalian ingat video yang ketiga, akan terbentuk grafik sinus. Nah, perhatikan grafik ini kalau kita bongkar, maka satu getaran adalah dari titik ini, dari tengah ke atas, ke tengah lagi, ke bawah, sampai ke tengah lagi, ini satu getaran. Makanya panjang ini adalah periode waktunya. Waktu dari titik ini sampai titik ini adalah periode. Sebenarnya boleh juga kita mulai dari atas, seperti soal tugas pada video ketiga. Ini dari atas, kemudian ke bawah, balik lagi ke atas. Ini pun satu getaran. Ini adalah satu periode. Nah, dari titik setimbang ini sampai titik paling atas atau titik paling bawah, ini kita sebut amplitudo. Amplitudo berkaitan dengan waktu. Jadi sumbu X-nya ini adalah sumbu waktu. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa satuan sudut, ini kalau di trigonometri, ini sumbu X-nya adalah sudut. Ya, sudut 360 dari mana ke mana untuk rumus sin X, tentu dari titik ini sampai titik ini adalah 360 derajat atau 2 pi radian. Tapi dalam GHS dia satuannya waktu, ya. Jadi satuan sudut sebanding dengan satuan waktu. Ini kita sudah mulai menghubungkan grafik matematik dengan grafik yang terjadi pada gerak harmonik sederhana. Tentu satuannya kita pakai radian ya, jangan pakai derajat. Theta sebanding sama T. Nah, perhatikan, maka ketika kita olah ini, kita berikan sebuah konstanta, kita definisikan konstanta kecepatan sudut. Kita kasih lambang omega. Ingat bahwa kecepatan sudut juga ada pada waktu kita bahas gerak melingkar sederhana. Satuan omega adalah radian per second. Kalau kita berikan omega, maka yang tadinya sebanding ini menjadi sama dengan, ya, theta sama dengan omega dikali T. Karena sudah sama dengan, kita mendapatkan hubungan antara sudut dengan waktu. Ditengahi oleh besaran kecepatan sudut. Nah, ingat bahwa rumus kecepatan sudutnya sama saja pada waktu gerak melingkar dengan pada waktu gerak harmonik sederhana. Kecepatan sudut ini lambangnya adalah omega, rumusnya 2 pi dibagi T atau sama dengan 2 pi kali F. Karena T dengan F adalah sama ya, 1/T sama dengan F. Maka anak-anakku, kalian sudah masuk pada istilah GHS yang ke-8, yaitu kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Nah, ini istilah yang ke-8. Harus ngerti grafik, harus memahami ini, baru bisa masuk istilah yang ke-8. Oke, untuk video kali ini singkat saja, kita cuma mau bahas istilah yang ke-8 pada GHS. Rumus ini kalian ingat-ingat ya, dicatat, karena rumus ini penting pada saat kita mau coba kerjain beberapa soal. Oke, baik, kita akan sudahi untuk video yang sekarang, yang keempat. Kita akan masuk video yang kelima.